Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mama Jolia. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan lahir dan batin. Amin amin ya robbal alamin. Oh iya teman-teman, ini tuh lagi hari Minggu ya. Suasananya itu males-malesan di rumah. Tapi walaupun males-malesan di rumah, tetap aja kerjaan ini nungguin kita ya teman-teman. Jadi nggak bisa males juga. Dan daripada bosen karena males di rumah, mending kita lipat-lipat baju aja ya teman-teman, sambil aku cerita tentang budgeting yang ada di channel-channel youtuber yang lain ya. Jadi tuh aku banyak sekali menonton tentang budgeting ya, pengeluaran dan pemasukan mereka itu kebanyakan dicatat secara rinci teman-teman. Tapi di aku itu kasusnya berbeda ya teman-teman. Aku tuh pengen seperti mereka bisa menulis budgeting, pengeluaran dan pemasukan. Tapi sayangnya sayang suami aku itu bukanlah pekerja kantoran atau pekerja yang gajinya pasti ya. Jadi nggak bisa gimana ya, walaupun bisa nulis budgeting tuh, tapi mungkin setiap pemasukan itu selalu berbeda dan pengeluaran juga ya jelasnya berbeda ya. Tapi aku mengambil patokan seperti ini teman-teman. Jadi suamiku itu kalau kerja itu 1, 2, 3, 4 hari, 5 harian tuh, terkadang 5 harian baru gajian ya teman-teman. Dia tuh kerjanya sebagai penambang emas, jadi gajinya nggak pasti lah ya. Jadi setiap dia gajian itu, saat diserahkan sama aku tuh kumpulin jadi satu teman-teman. Lalu aku tuh cara menggunakannya itu aku jatah satu hari 100.000, dan itu menurut aku sudah ngirit banget ya. Tapi akhir-akhir ini tuh nggak tahu kenapa aku tuh bisa boros banget karena nggak aku catat pengeluarannya ya teman-teman. Jadi tuh kayaknya aku tuh lost control gitu loh, kehilangan kendali juga. Nah, jadi gimana ya caranya supaya aku tuh nggak kehilangan kendali? Kayaknya aku harus memulai untuk mencatat harian pengeluaran aku deh teman-teman. Jadi gini ya, kalau untuk pemasukan nih aku ceritain dulu ya sebelum aku nulis. Pemasukannya itu 1 bulan itu nggak pasti teman-teman. Kadang ya cuman 1 juta kalau dikumpulkan ya dari tanggal 1 sampai 30 kalau perkiraan aku nih ya. Jadi ini belum aku tulis, perkiraan saja. Itu kadang ya cuma 2 juta, kadang ya alhamdulillah ya 3 juta, kadang ya lebih, bahkan pernah dalam 1 bulan itu bisa sampai 10 juta lebih dan 20 juta insya Allah pernah itu ya, pernah kalau nggak salah. Dan itu tuh nggak aku catat teman-teman. Jadi tuh semua uang itu aku kumpulkan dan aku masukin aja ke ATM, dan aku cuman ambil seperlunya saja seperti itu teman-teman. Dan aku cuman memperkirakan 1 hari itu 100.000. Jadi kalau aku ambil uang di ATM 1 juta itu aku perkirakan 10 hari sudah habis. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh borosnya kelewatan ya. 1 juta itu dalam seminggu bisa habis loh teman-teman. Apalagi saat anakku itu baru masuk sekolah, yaitu borosnya minta ampun. Jadi gimana tuh solusinya? Kalau teman-teman ada yang bisa ngasih aku saran dan solusi, tolong catat di kolom komentar ya teman-teman. Aku tuh sangat berterima kasih jika ada yang mau komen di video-video aku sebenarnya. Karena ini tuh channel baru dan perlu pengembangan maksudnya. Jadi teman-teman tuh bantulah ya. Tolong bantu saya subscribe dan komen-komen, atau bantu saya share juga video saya. Harapan saya ini video saya semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Sebenarnya tujuan saya itu membuat video ini ialah untuk agar orang yang lagi males di rumah itu ada yang ditonton daripada ngegosip di luar. Mending nonton YouTube, lalu bisa tumbuh keinginan dalam hatinya untuk bikin konten-konten seperti ini teman-teman. Karena tuh gini, menurut aku itu konten seperti ini tuh gratis, nggak perlu biaya ya, hanya perlu tenaga kita. Jadi sambil kita bekerja sebagai IRT, ibu rumah tangga maksudnya ya. Kalau saya IRT 2 anak ya. Di sini tuh kalian bisa ngerekam dan kalian upload di YouTube seperti saya teman-teman. Ya ini sih saya ya yang terjadi kasusnya pada saya. Saya tuh kebanyakan nonton vlog-vlog teman-teman IRT yang lain. Lalu akhirnya saya itu memiliki keinginan untuk bikin vlog yang sama.
jadi konten yang mirip-mirip kayak gini, karena timbul perasaan bersemangat mengerjakan pekerjaan rumah teman-teman. Jadi itulah sebabnya saya itu ya bikin konten seperti ini ya. Semoga teman-teman terhibur dengan konten saya dan juga berkeinginan untuk bikin konten seperti saya teman-teman. Ya ini sih sekedar apa ya, kayak hiburan semata ya. Kalaupun ini nanti menghasilkan, itu adalah bonus ya buat kita. Ya walaupun tujuan awalnya sih berharap kalau ya semoga ini akan berbuah hasil manis gitu ya. Hitung-hitung untuk tambahan kita lah ya, karena kan bonus ya teman-teman. Dan terlepas dari semua cerita tentang apalah itu yang sudah aku katakan dari awal hingga akhir, jadi intinya harus irit karena penghasilan yang tidak tentu sih, maunya seperti itu ya di video. Tapi kok nggak jadi cerita tentang itu ya, nggak apa-apa. Oke, di sini aku tuh lagi ngerjain masak-masak teman-teman. Di sini nasi udah mateng dan ini bumbu bawang merah, bawang putih sama cabai udah aku iris. Ini tuh rencananya aku mau aku taruh di mangkok dulu. Setelah itu aku tambahkan bumbu ya. Di sini aku kasih garam dan juga penyedap ya. Kalian bisa memakai penyedap apapun sih ya kalau mau nyetok telur kayak gini. Ini tuh rencananya mau bikin telur dadar teman-teman. Jadi bumbunya aku campur, terus telurnya aku pecah dan aku campur seperti ini teman-teman. Dan ini tuh nanti aku kocok, lalu ya setelah dikocok apalah lagi ya. Tentu saja ya kita goreng ya, karena ini rencananya mau bikin telur dadar teman-teman. Telur dadar tuh kesukaan aku dan keluarga. Bisa nggak bosen-bosen ya kalau bikin ini, walaupun setiap hari tuh entah kenapa telur dadar tuh menjadi menu favorit saya dan keluarga. Tapi sayangnya kalau yang kecil itu kakaknya dia itu nggak suka ya sama telur dadar dikasih bumbu seperti ini. Dia sukanya telur dikocok, diorat-arit ya. Ya pokoknya digoreng terus diorak-arik gitu ya. Terus nanti tuh dicampur sama nasi tuh dia baru suka ya. Di sini aku dadar telurnya itu bisa kalian simak ya. Ini agak berbeda dari orang dadar pada umumnya. Jadi seperti ini ya, nggak langsung aku balik ya teman-teman. Jadi dan aku tuh nggak suka telur dadar yang agak mateng gitu ya. Aku sukanya yang mateng tapi nggak kematangan. Jadi kayak gini aku dadarnya teman-teman. Bisa kalian perhatikan kan ini nggak langsung ya. Nah tuh kan warnanya itu nggak gosong ya teman-teman. Aku suka telur yang warnanya cuman kuning sedikit. Jadi ya kayak kuning-kuning emas gitu ya. Itu kesukaan banget. Di sini sudah selesai dan sayur juga sudah selesai. Di sini sayurnya aku tinggal tambahkan bumbu ya. Bumbunya itu simple aja. Ini garam. Setelah itu aku tambahkan penyedap rasa juga. Di sini aku tidak memakai gula atau bumbu-bumbu aneh-aneh lainnya teman-teman. Jadi aku cuma menambahkan Royco dan garam aja. Ya di video kali ini karena sudah panjang kali lebar, jadi kita lanjut di video-video selanjutnya aja ya teman-teman. Jadi aku akhiri dulu video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.